أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami ZPR Holglis. Kali ini kita akan melanjutkan surat An-Nisa beserta asbabun nuzulnya, yakni pada kali ini kita akan mengkaji di ayat ke-77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alam ini dalam nahwunya yakni istifham, kalimat pertanyaan. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan, ilal ladzina, kepada orang-orang, qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, kufu, ila di sini dalam istilah nahwu yakni ibtigha'il ghayah, artinya tujuan sampai. Alladzina adalah kata ganti dari selain isim mufrad dan tasniyah, jadi lebih daripada dua. Qila, akar katanya qala yaqulu qaulan, jadi ini adalah fi'il mudhari'. Lahum, lamnya adalah lam kepunyaan kata ganti hum, yakni dhamir kata ganti juga. Huwa, huma, hum, ini merupakan dhamir. Kufu merupakan kalimat fil amar, kata perintah.
namun sudah bersifat jama'. Jama' itu berarti banyak, lebih daripada satu dan dua. Aidiakum, tahanlah tanganmu dari berperang, kata Allah. Dan diperintahkan wa aqimus shalah, dan laksanakanlah atau dirikanlah as-sholata, sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Jadi diperintahkan untuk membayar zakat. Falamma kutiba, maka ketika diwajibkan. Jadi wajib itu bukan hanya wajaba yajibu, tapi kutiba yang akar katanya kataba menjadi fi'il mudhari ini termasuk artian yang diwajibkan, seperti halnya dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam, ya telah diwajibkan atas kalian semua atau pada kamu semua, asyam, diwajibkan puasa. Alaihimul qital, atas mereka al-qital, berperang. Al ini masih ingat ya sobat YouTube bahwa al di sini adalah al-qamariyah pada hukum tajwidnya. Idza fariqun, ketika tiba-tiba satu golongan, yakni golongan orang-orang munafik, minhum, sebagian dari mereka, yakhshawnan nas, yang merasa takut kepada manusia, yakni musuhnya orang-orang munafik. Ka khasyatillah, seperti takutnya kepada Allah. Au asyadda khasyah, bahkan lebih takut daripada itu. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima, mengapa katabta, engkau mewajibkan, alainal qital, kepada kami, al-qital, berperang. Ya, ini perkataan orang-orang munafik yang tidak sependapat atau keberatan dengan perintah diwajibkannya perang. Laula akhortana, kalaulah, mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami, kata mereka, ila ajalin qarib, hingga beberapa waktu lagi. Artinya jangan sekarang ya, kemauan mereka seperti itu, jangan secepat itu. Ul mata'ud dunya, maka katakanlah, mata'ud dunya, kesenangan di dunia ini, qalil, adalah bersifat sedikit sementara. Namun wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat adalah lebih baik bagi siapa? Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kamu tidak akan dizolimi, kamu sekalian tidak akan dizolimi, fatila, sedikit pun. Jadi saudara-saudariku, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77 ini, isi kandungannya diantaranya adalah menahan hawa nafsu yang pertama. Kemudian ada perintah kita
diperintahkan untuk melaksanakan sholat, aqimus sholat. Selain sholat, wa atuz zakah, dan menunaikan ataupun membayar zakat. Jadi kalimat sholat dengan zakat ini kita banyak temukan bahwa dua kalimat ini senantiasa berdampingan, seperti halnya dengan kalimat jin dan manusia. Ya, contoh, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Yang ujungnya minal jinnati wan nas, itu dalam surat An-Nas. Jadi antara sholat dan zakat senantiasa berdampingan, begitupun dengan jin dan manusia. Kemudian diperintahkannya perintah kewajiban perang. Nah, itu beberapa kandungan dari surat An-Nisa ayat yang ke-77, dan penjelasan bahwa kenikmatan dalam dunia itu bersifat sementara, namun yang lebih baik adalah kehidupan akhirat. Namun ini dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wal akhiratu khairul limanit taqwa. Dan jaminan bagi orang-orang yang takwa, wala tuzlamuna fatila, kata Allah, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Kita ke asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul surat An-Nisa ayat ke-77 ini berawal dari seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan merasa bahwa setelah ia memeluk agama Islam, mereka berubah menjadi hina, padahal ketika mereka masih musyrik mereka mulia. Kata salah seorang sahabat ini, kehinaan itu dirasakan karena setelah ia masuk Islam mereka tidak boleh memerangi kaum musyrik. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat An-Nasi. Artinya begitu mulia ajaran Islam ini. Salah satu kemuliaannya adalah akhlak. Ya, jadi ketika seseorang sudah masuk dalam agama Islam, maka akhlak adabnya akan tertata, sekalipun kita bersosialisasi dengan orang-orang non muslim. Ya, Nabi punya tetangga Yahudi dan Nasrani, namun Nabi secara sosial menghargai mereka pun sangat hormat kepada Nabi, karena Nabi tidak pernah atau selalu menjaga hubungan baik antar manusia. Bahkan dalam satu riwayat ditemukan ketika seorang Yahudi meninggal dunia, saat itu Nabi kita Muhammad SAW sedang atau tengah duduk dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda berdiri? Padahal yang meninggal ini adalah orang non-muslim, orang Yahudi." Kata Nabi, "Dia masih manusia kan?" Kata Nabi. "Betul Rasulullah." Jadi Nabi menghargai karena masih manusia. Selama itu manusia, kata Nabi, kita harus menghargai apapun agamanya.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.